Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di episode ketiga Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan perkembangan ajaran tasawuf di Timur Tengah. Begitupun di abad ke-7 sampai abad ke-6, Bapak sempat singgung berkaitan dengan ajaran Thariqah. Insya Allah di episode keempat ini, Bapak akan membahas tuntas berkaitan dengan sejarah awal munculnya ajaran Thariqah, berkembang pada saat itu sampai saat ini. Oke, langsung kita mulai. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama dari kalangan tasawuf menafsirkan ada dua versi berkaitan dengan awal munculnya ajaran Thariqah itu sendiri. Yang pertama adalah versi sosial dan versi politik. Versi sosial diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Hasan Basri pada saat itu. Dia hidup di zaman dinasti Umayyah yang melihat kondisi sosial masyarakat pada saat itu, ya, para rajanya ya seringkali mencintai dunia, ya, memamerkan pangkat mereka, jabatan mereka, harta kekayaan mereka. Padahal pada saat itu banyak orang-orang miskin. Jadi seperti halnya lagu Roma Irama, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Berbeda jauh dengan kehidupan ya di zaman Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, ya, harta kekayaannya tidak bisa dihitung dengan angka-angka, tapi justru dia hidup dalam kesederhanaan. Ya, begitupun dia di malam harinya, ya, harta itu dibagikan kepada rakyatnya ketika masyarakatnya tertidur lelap pada saat itu. Begitupun baju yang dia pakai berbeda jauh dengan para raja sebelumnya ataupun para raja sesudahnya, yaitu menggunakan pakaian yang mewah. Tapi justru Umar bin Khattab, biarpun dia banyak uang, ya, tapi bajunya itu ditambal. Bahkan kalau secara logika, kalau kita banyak uang pasti kita membeli pakaian-pakaian yang bagus. Tapi justru ya Umar bin Khattab tidak membeli semua itu. Karena apa? Dia menjaga ya harta rakyat itu sendiri. Begitupun dia mengikuti perintah daripada Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hidup dalam kejuhudan ataupun dalam kesederhanaan. Begitupun kehidupan yang ada di zaman dinasti Umayyah berbeda jauh dengan kehidupan di zaman Umar bin Khattab. Sehingga ya Hasan Basri pada saat itu galau dan gelisah. Ya, ingin mengajak kepada masyarakat pada saat itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan konsep juhud, yaitu menghindarkan daripada sifat keduniaan pada saat itu karena para rajanya mencintai dunia. Begitupun kondisi sosial selanjutnya adalah pada saat itu karena jazirah Arab ya banyak pendatang gitu ya dari barat yang datang menyebarkan, selain berdagang mereka juga menyebarkan ilmu mereka, salah satunya adalah ilmu filsafat dari Yunani. Ya, sehingga pada saat itulah ya kondisi sosial ya masyarakat itu berpikiran segala sesuatu menggunakan rasional ataupun menggunakan pikiran ataupun akal mereka. Ya, sehingga ya orang-orang daripada tasawuf itu ya menggunakan pemikiran mereka ya dikolaborasikan dengan ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga lahirlah tokoh-tokoh Islam, diantaranya adalah Abu Yazid Al-Bustami, yang kedua adalah Al-Hallaj, yang ketiga adalah Ibnu Arabi. Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad yaitu penyatuan, sedangkan Al-Hallaj dengan konsep hululnya yaitu menempati. Yang ketiga adalah Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujud yaitu pengatuan dengan Allah. Ya, ini adalah tiga ilmu yang tidak bisa dipelajari oleh semua orang. Kenapa? Ini tingkatannya lebih tinggi. Yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad yaitu pengatuan. Ya, misalkan ataupun contohnya seperti halnya Abu Yazid Al-Bustami ketika melakukan satu kebaikan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia juga bisa disebut sebagai Allah. Dia juga bisa disebut sebagai Tuhan. Sehingga kalimat yang populer yang beliau seringkali sampaikan bahwa kalau konsep tauhid yang seringkali kita sampaikan, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu diganti oleh Abu Yazid Al-Bustami dengan konsepnya yaitu tidak ada Tuhan selain saya dan saya adalah Allah, maka sembahlah aku. Itu adalah konsep penyatuan yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, gitu ya. Begitupun ketika dia melakukan ya perjalanan ya dari bumi ke langit sampai ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, dia ingin mencari Allah ya.
Lalu pada saat itu dia sampai ke Sidratul Muntaha, lalu dia bertanya, di manakah Allah? Ya, ketika dia melihat ke samping kanan kiri tidak ada, akhirnya dia mengatakan bahwa mungkin saya adalah Allah. Gitu ya. Ini adalah konsep gila yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Bagi yang masih awam, yang ilmunya masih belum nyampe seperti ini, pasti dianggapnya kafir. Abu Yazid Al-Bustami pasti dianggapnya kafir. Oke, yang kedua adalah Al-Halaj. Lebih gila lagi, yaitu apa? Dengan konsep hululnya, di mana dia mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada alam haswat, ada alam naswat. Di mana ada alam manusia, ada alam ketuhanan. Contohnya seperti halnya gini. Al-halaj ketika melakukan satu perbuatan yang baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia juga bisa disebut sebagai Allah. Ya, maka ada kalimat populer dari dia adalah ana al-haq, saya adalah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah Allah. Jadi dia itu juga bisa disebut sebagai Allah. Ya, ya. Dalam arti bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan keilmuannya. Begitupun selanjutnya ada alam nasuhat ataupun alam kemanusiaan, di mana al-halad ini bisa berubah menjadi seorang manusia biasa. Ya, artinya dia menjalankan apa-apa yang dilakukan oleh manusia biasa, seperti halnya ya dia melakukan keburukan, ya seringkali fitnah, iri, dengki, adu domba, maka sifat Allahnya akan hilang, sifat ketuhanan akan hilang, tapi yang hadir adalah sifat kemanusiaan itu sendiri. Jadi menurut Al-Halad bahwa kita ini bisa berubah menjadi Allah, begitupun bisa juga berubah menjadi manusia biasa. Itu adalah konsep hulul yang dari Al-Halaj. Yang ketiga adalah lebih gila lagi, yaitu adalah konsep yang dibawakan oleh Ibnu Arabi, yaitu wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang dimaksud adalah penyatuan dengan Allah. Artinya bahwa Allah itu seperti halnya sebuah cahaya, ya. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Bisa ada karena cahaya dari Allah. Alam semesta ini juga tidak ada. Bisa ada karena cahaya Allah. Jadi dia mengibaratkan seperti halnya gini. Kita ini berdiri di hadapan cermin, ya. Kita bisa ada karena ada cermin. Jadi cermin ini diibaratkan seperti halnya Allah. Kita yang wujudnya yang kita lihat, gitu ya. Itu yang disebut dengan Allah itu sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa ada karena Allah dan kita bisa tidak ada karena Allah. Oke, itu adalah konsep Ibnu Arabi. Selanjutnya, kondisi sosial berikutnya adalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu yang menggunakan segala sesuatu berdasarkan logika mereka, pikiran mereka. Diakibatkan pada saat itu kedatangan bangsa Eropa, salah satunya adalah dari Yunani, datang menyebarkan ajaran filsafat. Ya, ini yang menyebabkan masyarakat pada saat itu menggunakan segala sesuatu berdasarkan logika mereka. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh Islam yang berpikiran filsafat, salah satunya adalah ya Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep itihadnya, begitupun Al-Halaj dengan konsep hululnya, begitupun Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujudnya. Ya, dengan konsep seperti ini artinya bahwa tasawuf sudah berubah dari awalnya adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi berubah menjadi berdasarkan terhadap logika mereka. Sehingga konsep dari tiga hal ini ya yang disebut dengan tasawuf falsafi. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh muda Islam, diantaranya adalah Al-Qusairi, yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Ya dalam arti mengkritisi tentang pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halad, begitupun Ibnu Arabi. Dengan konsep-konsep mereka itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ataupun Al-Qusairi bahwa menyesatkan masyarakat. Ya, karena masyarakat Islam itu hidup berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan logika mereka. Ya, pada saat itu pun ya Imam Ghazali ataupun Al-Qusairi mengajak kepada masyarakat ya dari tadinya terlena dengan pikiran mereka, ya logika mereka, ya keputusan mereka cenderung menggunakan pikiran mereka, pada saat itu diajak agar supaya menuju kepada jalan kebenaran dengan mengikuti tuntunan daripada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kondisi sosial dalam masalah agama, yaitu di mana ya dari aliran dari aliran Sunni mengklaim bahwa ajaran mereka yang paling benar. Begitupun Syiah juga nggak mau kalah. Mereka mengatakan bahwa ajaran kami yang paling benar. Sehingga umat Islam pada saat itu bingung. Ini kita mau ikut ulama yang mana? Gitu ya. Sunni mengatakan bahwa dia yang paling benar, Syiah mengatakan bahwa dia yang paling benar. Jadi umat Islam itu bingung. Gitu ya. Begitupun yang tak kalah bingungnya lagi adalah ketika para pemimpinnya saling merebut kekuasaan. Yaitu apa?
negara Turki ataupun negara Arab ataupun negara Persia yang mengklaim bahwa mereka yang berhak menjadi seorang pemimpin dunia Islam. Jadi sehingga apa? Saling merebut jabatan itu sendiri. Umat Islam pun bingung. Ini kita mau ikut ulamanya saling mengklaim kebenaran antara Sunni dengan Syiah. Ini lagi tambah lagi dengan pemimpin-pemimpin kita saling merebut kekuasaan, hawa nafsu yang dibawa. Sehingga pada saat itu pun kegalauan itu menyebabkan kemunduran umat Islam. Salah satunya adalah datangnya bangsa Eropa dari timur. Mereka datang menyerang orang Palestina, begitupun orang Mesir, orang Syria, dibantai semuanya dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua. Ya, rumah-rumah mereka dibakar seperti halnya yang kejadian hari ini yang kita saksikan di TV. Ya, pada saat itu ya umat Islam dibantai semuanya. Akhirnya muncullah seorang tokoh bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dia adalah seorang tokoh ya yang mengirimkan surat-surat kepada para raja agar supaya mengembalikan sirah Nabi. Ya, bagaimana perjuangan Nabi pada saat itu melawan orang-orang kafir pada saat itu. Sehingga pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi ingin memupuk kembali ya semangat daripada umat Islam dengan sirah Nabi itu sendiri. Sehingga ketika kuat akidah mereka sudah kuat, lalu mereka melawan ya bangsa Eropa pada saat itu. Sehingga perang ini disebut sebagai perang salib. Oke, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sejarah awalnya Maulid Nabi yang seringkali kita rayakan di Indonesia dengan berbagai cara itu dicetuskan oleh seorang tokoh Islam, panglima perang pada saat itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, karena pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi yang mengirimkan surat kepada para raja pada saat itu untuk dituliskan kembali naskah-naskah sirah Nabi Muhammad SAW lalu dibacakan kepada masyarakat Islam pada saat itu. Karena kondisi masyarakat pada saat itu sudah lupa terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk memupuk akidah mereka, yaitu dengan cara adalah membacakan sejarah perjuangan Rasulullah SAW ketika perang Badar, perang Uhud, ataupun perang Tabuk. Sehingga membangkitkan semangat umat Islam pada saat itu untuk melawan bangsa Eropa yang disebut dengan perang salib. Ya, makanya kalau kita rayakan Maulid Nabi di Indonesia, maka di satu sisi kita harus ingat bahwa pencetusnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Selanjutnya, begitupun perang yang paling dahsyat adalah perang di barat, di mana bangsa Mongol datang menghancurkan, ya bahkan membabi buta, membunuh anak-anak kecil sampai kepada orang tua, membakar buku-buku Islam. Begitupun di satu sisi rumah-rumah mereka dihancurkan oleh orang-orang Mongol pada saat itu. Sehingga umat Islam pada saat itu mengalami kemunduran. Begitupun yang tak kalah hebatnya adalah tentara Ugul Khan, dalam arti apa? Membakar ya semua buku-buku Islam yang pada saat itu. Ya salah satu yang mungkin ketinggalan yang sekarang yang dijadikan referensi oleh orang barat adalah apa? Berkaitan dengan bukunya Ibnu Sina. Ya kalau di daerah barat disebut sebagai Avicenna dalam teori ilmu kedokteran yang seringkali yang hari ini masih digunakan. Tapi buku-buku Islam yang lain dibakar semuanya, ilmunya dipelajari, setelah itu dibakar, lalu diganti namanya itu menjadi nama-nama orang kafir. Itulah yang perlu harus kita ketahui, sehingga umat Islam pun mengalami kegalauan gitu ya. Ya, jadi mereka bingung, ini kita harus gimana lagi? Kalau seandainya Islam tidak bisa dipertahankan, bagaimana nasib umat Islam yang akan datang? Sehingga pada saat itulah muncullah tokoh-tokoh yang disebut dengan tokoh-tokoh tasawuf. Ya salah satunya adalah Imam Ghazali. Ya, membuka forum-forum khusus, yaitu kursus-kursus khusus dari awalnya adalah 1-2 orang yang mempelajari tentang ilmu tasawuf. Ya, kenapa? Pada saat itu umat Islam itu galau, mereka harus berkiblat kepada siapa? Sedangkan para ulamanya saling gontok-gontok mengklaim bahwa mereka yang paling benar. Para pemimpinnya merebut kekuasaan. Sehingga pada saat itu pun ya mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan doktrin daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Sehingga dari awalnya adalah 1 orang, 2 orang, 3 orang, sehingga berubah menjadi belasan, lalu berubah menjadi puluhan, lalu berubah menjadi ratusan, gitu ya. Sehingga banyak, lalu membentuk satu organisasi, sehingga disebut sebagai organisasi tarekat. Jadi muncul awalnya tarekat adalah dari perkumpulan antara guru dengan murid, ya 1 orang, 2 orang, tambah akhirnya jadi banyak. Setelah menjadi organisasi besar, lalu disinilah dibuatlah metode-metode, ya ataupun makom-makom tertentu. Ya salah satunya adalah makom syariat, hakikat, tarekat, makrifat, gitu ya.
sampai ke hakikat gitu ya, sampai ke makrifat tingkat yang paling tinggi. Setelah mereka sudah menguasai tentang makom-makom ini, lalu disuruh untuk menyebarkan oleh gurunya dari setiap daerah. Ya, makanya yang kita kenal sekarang ini adalah tarekat-tarekat yang kita kenal sekarang ini adalah ada tarekat Naksabandia ataupun Qadariyah yang sebar di negara Indonesia. Itulah awal munculnya ajaran Thariqah, ya berawal dari 1-2 orang, berubah menjadi banyak orang, ratusan orang, baru dibuat organisasi. Setelah itu mereka sudah mengetahui tentang ajaran tersebut, lalu disuruh sebarkan di setiap daerah. Oke. Sesuai dengan versi yang kedua, para ulama tasawuf itu mengambil kitabnya Fadlul Habib, dalam kitabnya Syekh Abdul Rabi, bahwa mereka mengatakan bahwa ya dahulu tarikat itu munculnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan ibadah sholat, beliau memberikan zikir-zikir khusus kepada orang-orang khusus juga. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Ali bin Abu Talib. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq ini ya membentuk satu thariqah khusus, namanya adalah thariqah Siddiqiyah. Untuk lebih dikenal oleh masyarakat, maka Siddiqiyah ini diganti nama menjadi Naksabandiyah yang kita kenal hari ini. Yang kedua adalah Ali bin Abu Talib, ya. Thariqatnya disebut dengan thariqat Awaliyah, ya. Untuk lebih kerennya biar dikenal oleh banyak masyarakat, maka disebut sebagai thariqat Kawalatiyah, gitu ya. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab, tidak menggunakan nama lain kecuali namanya sendiri, yaitu Thariqat Umar bin Khattab. Tapi seorang pencetus, ya, pencetus thariqat daripada Umar bin Khattab namanya adalah Najib Suwardi, sehingga dia membuat thariqat namanya adalah Suwardi. Jadi thariqat ini adalah dinisbatkan kepada orang-orang yang membuat thariqat itu sendiri. Ya, jadi Pak Sardini juga bisa membuat satu thariqat namanya adalah thariqat Sardini. Ya, jadi dengan konsep metode yang Bapak ajarkan kepada murid-muridnya. Oke, selanjutnya dari ketiga orang ini ya dikasih oleh Rasulullah SAW berupa wirid dan zikir. Ya, sehingga para ulama tasawuf itu pada saat itu ingin mengkombinasikan antara ketiga orang ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Ali bin Abu Talib, yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Ya, dari ketiga orang inilah membentuk satu komunitas tasawuf ya, yang disebut dengan 7 induk daripada tarekat itu sendiri. Yang pertama adalah tarekat Qadariyah yang didirikan oleh Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau disebut sebagai bapak pertama yang meletakkan dasar daripada ilmu tarekat itu sendiri. Singkat ceritanya, pada saat itu Abdul Qadir Jailani ingin kuliah di kampus Nijamiyah yang pada saat itu dipimpin oleh adiknya Imam Ghazali, yaitu bernama Ahmad Ghazali. Pada saat itu dia datang lalu ingin kuliah, lalu ditanya gitu, kamu mazhabnya apa? Ya, saya mazhabnya Hambali. Ya, lalu pada saat itu disampaikan bahwa kalau yang di sini adalah mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi. Kamu berbeda mazhab, jadi ya mohon maaf untuk saat ini kamu tidak bisa kuliah di sini. Ya, sehingga pada saat itu pun Abdul Qadir Jailani pulang, sehingga membuat satu aliran yang disebut dengan aliran Tariqah. Ya, artinya bahwa tarikat ini adalah peletak dasarnya adalah Abdul Qadir Jailani. Sehingga di kalangan orang NU ya cenderung ketika mereka melaksanakan tahlilan 40 hari ataupun 100 hari, seringkali Abdul Qadir Jailani seringkali disebutkan namanya. Ya, artinya bahwa beliau adalah sebagai peletak dasar daripada ilmu tarikat itu sendiri. Sehingga tarikat itu bercabang dan mempunyai anak cucu sampai berkembangnya sampai saat ini. Oke. Yang kedua adalah Thariqat Ahmad Rifia yang mendirikan Thariqat Rifia. Yang ketiga adalah Dasukia. Yang keempat adalah Ahmadiyah. Yang kelima adalah Sajaliyah. Yang keenam adalah Khalawatiyah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Naksabandiyah. Dari ketujuh Thariqat inilah membuat cabang-cabang dari belasan hingga puluhan sampai menjadi ribuan ataupun ratusan tarekat yang ada di dunia, ya. Yang mungkin yang kita kenal tarekat yang ada di Indonesia adalah salah satunya adalah tarekat Naksabandiyah, gitu ya. Begitupun tarekat Sataria, begitupun tarekat Kawalatiyah ataupun tarekat Qadariyah, gitu ya. Kalau kita ingin belajar tarekat silsilah daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Nabi Muhammad, yaitu tarekat Naksabandiyah, maka pusat pembelajarannya ada di Tasikmalaya,
yang ada di Jawa Barat. Begitupun kalau kita pingin agar supaya belajar tarekat yang silsilah dari Nabi Ali bin Abi Thalib sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka adanya di daerah Surabaya, yaitu di Jawa Timur. Ya, jadi dari ketujuh tarekat inilah membentuk ada wali kutub. Di antaranya adalah yang pertama adalah Abdul Qadir Jailani dengan tarekat Qadariyah, yang kedua adalah Ahmad Rifyah dengan tarekat Rifyah, yang ketiga adalah Dasukiyah, yang keempat adalah Ahmadiyah. Sehingga tarekat ini menyebar dari Timur Tengah sampai ke Indonesia. Insya Allah di episode berikutnya, di episode kelima, kita akan membahas bagaimana kita menjadi ataupun memasuki ajaran tarekat itu sendiri. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan dalam milik pasal sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.